Aduh. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama-sama bahasa harusnya tetap semangat dong. Oke, Ya, hari ini yang tidak masuk ada siapa? Keterangannya sakit atau semoga sembuh ya. Kalian juga tetap harus jaga kesehatan. Yang kemarin kena cacar air udah sembuh? Sudah. Tidak, sekarang oh yang duduknya sini ya? Bukan. Sini. Iya. Semoga kakak sembuh, yang sedang sakit, yang keadaannya sehat tetap jaga kesehatan karena sekarang cuacanya sudah tidak menentu ya. Kalau pagi sampai siang itu panas, sore pasti hujan. Jadi tetap jaga kesehatan. Oh iya, Bangga mau cerita dikit nih. Kemarin kan Bangga biasanya kalau pulang dari SMA warga itu biasanya langsung melesin sorenya, meles bimbel gitu di sore. Kebetulan kemarin itu melesnya siswa SMA sebelah. Oh ya, pokoknya yang SMA sebelah. Sekarang kan SMA sebelah itu sedang melaksanakan PTS. Enggak. Kalian kan sebentar lagi juga PTS ya. Nah, tapi ada sesuatu hal yang membuat Bangga sedikit angry. Iya, bukan marah sih, agak kecewa. Dia saat mengikuti les itu sambil buat apa? Coba. PPA. Iya. Buat itu, buat PPA. Jadi jangan seperti itu ya nanti saat PTS dia jangan buat kecurangan seperti itu karena hal tersebut itu mungkin ya membantu kalian pada saat ujian itu. Tapi sesuatu itu bakal berdampak di kalian di masa depan. Ilmu yang kalian dapatkan akan sia-sia gitu kalau hanya diterima sesaat hanya lewat kepean gitu. Ya nanti saat BTS jangan dilakukan hal itu. Oke? Hari ini lanjut. Hari ini kita mau mempelajari tentang apa? Ya betul. Hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur pembangun naskah drama. Lebih spesifik lagi tentang unsur intrinsik dari naskah drama. Nah, Bangga tanya, kalian pernah lihat teater apa enggak? Teater? Yang mana? Dari GWK. Iya, ada yang drama yang terakhir kalian lihat itu judulnya apa? Yang nggak harus yang kolosal, yang modern boleh, di bioskop begitu juga boleh. Yang terakhir kalian lihat apa? Ceritanya bagaimana? Coba Stop. Gak apa-apa. Sedikit garis besarnya saja. Hah? Tentang apa? Oh, berperang dengan waktu, kecepatan waktu dan manusianya. Kalau Bangga kebetulan tidak mengikuti film sendiri itu, jadi berdasarkan review dari kalian Bangga menambah wawasan melalui review dari kalian. Itu bukan spoiler ya, review. Yuk lanjut. Lanjut, kita akan
catatan penting boleh dicatat nanti berhubungan sama penugasan di lembar kerja peserta. Oke, lanjut drama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian drama. Dibuka sedikit biar koneksi materi antara pembelajaran sebelumnya dan hari ini dapat tersambung dengan baik. Drama menurut Budianta pada tahun 2002 pada halaman 95 merupakan sebuah genre karya sastra yang menampilkan dan memperlihatkan secara verbal fisiknya adanya dialog atau cakapan di antara tokoh-tokoh yang ada. Perbedaannya drama dengan prosa itu kalau prosa dalam bentuk teks, kalau drama itu diperlihatkan atau ditampilkan. Lanjut. Pada unsur intrinsik. Oh betul. Ya. Dicatat dulu boleh. 5 detik ya. Kalau enggak nanti filenya buang share. Sekarang kan udah era digital ya. Tapi kalau di share harus tetap disalin di catatan masing-masing ya. Lanjut. Sekarang perhatikan di salin di depan. Unsur intrinsik. Yuk, siapa yang mau jadi relawan membacakan itu pengertian unsur intrinsiknya? Mas Gunawan yuk. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam sebuah karya sastra. Secara faktual, unsur intrinsik akan dijumpai oleh orang yang membaca karya sastra. Unsur ini membangun cerita secara langsung dalam sebuah drama. Iya. Terima kasih Mas Gunawan. Jadi unsur intrinsik itu unsur pembangun dari dalam naskah drama itu sendiri. Unsur intrinsik secara umum pada drama itu ada 11. Yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat latar atau setting, yang kelima amanat, yang keenam alur, yang ketujuh sudut pandang atau point of view, yang kedelapan lakuan atau acting, yang kesembilan babak, 10 konflik, dan yang terakhir yang nomor 11 yaitu dialog. Pada drama sendiri itu yang merupakan unsur intrinsik secara khusus itu pada poin nomor 8 sampai nomor 11 itu sebagai ciri khas suatu drama, yaitu lakuan atau acting, babak, apalagi konflik, apalagi dialog. Tapi untuk pertemuan pada pagi hari ini Bu Angga akan membahas pada unsur intrinsik bagian nomor 1 sampai nomor 5 gitu. Karena hanya 1 jam ya. Nanti separuhnya lagi di pertemuan selanjutnya sama Bu Angga, mungkin beberapa pertemuan ke depan gitu ya. Lanjut. Tema yang pertama. Tema merupakan ide dasar atau gagasan dari keseluruhan naskah drama. Secara garis besarnya seperti itu. Rangkaian cerita yang membentuk suatu keutuhan atau kebulatan cerita yang membentuk pokok pikiran atau ide atau gagasan pada naskah drama itu. Tema berkaitan dengan ide pokok dari sebuah drama dan sudut pandang pemikiran oleh si pengarang. Jadi biasanya setiap pengarang itu memiliki gayanya masing-masing. Seumpama pengarang A biasanya menulis tentang tema-tema kolosal, yang pengarang yang B mungkin kayak siapa? Andrea Hirata itu tentang apa? Menulis tentang kehidupan sosial gitu ya. Jadi setiap pengarang itu pasti memiliki genre dan tema khasnya masing-masing. Lanjut, yang kedua tokoh. Apa tokoh itu apa, Dek? Hah? Pemeran, betul. Tokoh itu mempresentasikan dan menghidupkan deretan kata-kata dalam sebuah naskah atau cerita. Jadi tokoh itu poin utamanya dari suatu drama. Drama kalau tidak ada tokohnya apa disebut drama? Yuk lanjut. Penokohan. Penokohan itu apa?
Betul, penokohan itu bisa disebut dengan perwatakan, yaitu biasanya berhubungan dengan sifat ataupun sikap ataupun tingkah laku dari si tokoh itu. Penokohan ada berapa? Ada yang ingat? Apa saja? Antagonis, antagonis itu yang seperti apa? Protagonis itu yang seperti apa? Baik, ya. Intinya seperti itu. Tritagonis yang seperti apa? Penengah antara antagonis dan protagonis bisa disebut dengan orang tokoh yang tidak memihak tokoh yang jahat ataupun tokoh yang baik. Netral, betul. Netral, tokoh netral. Lalu tokoh dan penokohan dalam naskah drama itu bisa digambarkan dengan dua metode atau dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara analitik, yang kedua yaitu dramatik. Analitik itu penokohan oleh suatu tokoh yang dituliskan secara langsung oleh si penulis pada naskah drama tersebut. Jadi biasanya seumpama nih dalam tokoh drama yang ditulis di kelas 11C, salah satu tokohnya mungkin Mas Denzel gitu. Mas Denzel memiliki sikap yang wibawa dan bijaksana. Nah, itu contoh dari penulisan penokohan yang digambarkan secara analitik atau disampaikan secara langsung oleh si penulis. Kalau yang kedua, secara dramatik, yaitu metode analitik atau metode dramatik. Dramatik, betul. Karena kalau dramatik itu dari pembaca atau yang melihat drama harus memiliki proses berpikir lebih, begitu ya. Yuk lanjut, Lata. Coba bantu jelasin yuk siapa ya? Mas Wisnu. Yuk, Mas Wisnu. Yuk. Latar cerita merupakan tempat kejadian. Latar meliputi 3 dimensi, yaitu latar tempat, latar suasana, latar waktu berhubungan dengan kapan faktor tersebut terjadi. Iya, betul. Jadi latar itu terdapat 3 jenis latar atau setting dalam drama. Hampir sama ya kayak yang di apa? Prosa. Khususnya latar tempat ya otomatis berhubungan dengan tempat di mana drama itu ditampilkan. Latar suasana dalam drama itu bagaimana sih? Mungkin mencekam, betul, mungkin mengharukan, mungkin apalagi kalau yang bergembira itu berarti apa? Menyenangkan, betul. Kurang lebih amanat itu berhubungan dengan nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan. Sikap kita yang harus sikap dari tokoh mana yang harus kita teladani dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu masuk ke bagian apa? Coba dibaca quote of the day-nya. Betul. Siapa? Berarti aku diri sendiri. Gitu. Nah, di akhir kalau pemaparan materinya sudah selesai berarti kita ngapain? Semoga ada sedikit penugasan biar membuat pemahaman kalian itu lebih bermakna dari pemaparan materi yang Bangga sampaikan. Agar pemahaman kalian lebih bermakna, Bangga sediakan contoh konkret dari drama yang berjudul Dendam Menghancurkan Persahabatan. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Aturannya ya, baris pertama itu berbalik arah ke belakang, terus baris ketiga juga berbalik arah ke belakang. Jadi kan 4 orang ya. Ini satu. Oh ya, yang belakang sendiri dengan yang belakang. Berarti aku sih ikut.
kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Sama trading. Kerjakan pada bagian tabel. Hasilnya nanti disampaikan di depan Bu. Ya, analisisnya tadi gini, tokohnya siapa aja disebutkan, penokohannya bagaimana itu dimasukkan. Amanatnya menurut analisis kalian, amanatnya bagaimana? Contoh pada teksnya itu sahabatnya harus saling tolong menolong lah. Teks drama yuk, kelompok 9 boleh maju semua. Nanti kelompok lain bisa menanggapi. Yuk, yuk, semuanya yuk ke depan. Kelompok lain memberikan tanggapan ya. Nanti dari kelompok 9 saya nyamper kelompok anggotanya siapa saja, nomor absen berapa. Nanti yang mau presentasi Bu Angga kasih tambahan poin di penilaian dari Bu Angga. Oke? Selamat pagi Pak Agus. Kami dari kelompok 9 ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, unsur intrinsik tema, yaitu temanya persahabatan. Analisisnya karena teksnya menceritakan tentang persahabatan, seorang yang bersahabat. Terus tokoh dan perwatakannya yaitu Lorina, Misia, Salsa, Rara, Bulu, dan Farah. 5 orang berusaha balas dendam satu sama yang lain. Latarnya ada sekolah, kelas perpustakaan, kantin. Kelas saat asin, perpustakaan saat Karina, Meisya, Rara menyobek buku di perpus. Kantin saat Vira mentraktir teman-temannya es jeruk. Amanatnya yang pertama, jangan mudah marah, lalu sebagai teman tidak boleh saling
Bapak Menteri. Jangan lupa balas dendam karena balas dendam itu tidak baik. Terima kasih. Iya. Tunjuk kelompok 5. Kelompok 5 bagian amanatnya apa? Iya. Bangga ada magnet kayak di sini. Ada benar. Ya, kelompok 5 bagian amanatnya apakah sama dengan kelompok 9 ya? Sama dan sama ibarat kalau kami lebih menekankan kenapa mau bahas seberang tapi biasanya Yuk, sekarang kelompok 1 bagian tokoh dan penokohan apa sama? Hai. Ya teman-temannya didengarkan dulu ya. Jadi kan tadi ada 3, ada antagonis sama protagonis. Menurut kelompok kami itu yang antagonis itu Rara, Meisya, sama Lorina. Itu yang protagonis itu Salsa sama Vira. Terus yang protagonis itu ada Brunia. Terus analisisnya tuh karena Rara suka maju sama egois, Meisya itu juga egois, suka menyalahkan, Lorina itu juga suka menyalahkan, terus Salsa itu sabar dan mengalah, Vira itu mudah memaafkan juga dan kita damai, terus gurunya itu tegas tapi keras kepala. Sebagai guru harus disiplin, tegas dan bisa menengahi perselisihan dari siswanya. Betul. Yuk, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 9, boleh kembali ke tempat duduk. Iya, boleh. Perwakilan dari kelompok 9, terus ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 5. Dapat poin tambahan. Nanti kelompok lainnya di pertemuan selanjutnya harus lebih aktif ya, biar dapat poin tambahan dari Bu Anggra dan Bu Maria. Yuk kita review sedikit pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini membahas tentang apa? Kelihatan kan? Unsur intrinsik, betul. Terkhususkan pada bagian apa? Terus apa lagi? Apa lagi? Latar atau? Oh, apa lagi? Amanat atau pesan, betul. Moral setting kalau ditulis tangan harus di garis bawah karena termasuk kata resapan gitu, karena asing. Jadi kalau kata asing, kalau bentuk tulis tangan harus di garis miring, kalau dalam bentuk cetak atau diketik harus dicetak. Ya, wajib deh. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas sebagian dari unsur intrinsik dengan Anggra. Nanti di pertemuan di sesi jam kedua kita membahas kalau ada unsur intrinsik berarti ada apa? Ekstrinsik. Dipersiapkan pemahamannya tentang ekstrinsik, nanti dia tersampaikan dengan baik, terkoneksi dengan materi yang disampaikan oleh Bu Maria. Pertemuan itu dari kita bahas unsur ekstrinsik dari contoh drama yang kurang lebih juga sama dengan bukunya yang lain. Terima kasih anak-anak hari ini sudah aktif, sudah memperhatikan Bu Angga dengan baik. Semoga materi yang kita bahas hari ini bermanfaat dan nanti bisa memberikan moral value atau memberikan pesan.
kembali. Bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup dengan